Hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk di kantor kita. Pertanyaannya berkaitan dengan tarif advokat atau yang kita kenal honorarium advokat atau pengacara. Jadi di dalam undang-undang ataupun di dalam kode etik advokat sendiri tidak menyebutkan tentang besaran tarif. Besaran tarif itu berapa minimalnya dan berapa maksimalnya tidak ada. Sehingga murni kesepakatan antara klien dan advokatnya. Berapa lama waktu pembayaran honorarium itu? Kalau pembayaran seorang advokat itu tergantung juga kesepakatan cara pembayaran tadi. Ada yang secara langsung tunai ketika tanda tangan surat kuasa. Itu salah satu caranya. Yang kedua bisa juga dengan cara termin atau bertahap. Kalau di kantor kita, kantor hukum Ram & Partners, kita selalu menerapkan sistem bertahap. Kecuali kalau klien menginginkan dibayar secara langsung atau tunai. Nah, apa sih keuntungannya pembayaran secara langsung atau secara bertahap? Kalau kita kantor hukum Ram, itu kenapa kita memilih yang bertahap? Keuntungannya saling menguntungkan antara klien dengan advokat. Kantor kita menerapkan sistem itu agar klien juga bisa merasa diringankan dalam hal pembayaran karena biaya yang besar satu ketika dan bisa dibayar secara bertahap, misalkan 2 tahap atau 3 tahap. Dan ini biasanya pembayarannya masih dalam penanganan perkara, artinya sebelum penanganan perkara selesai, termin pembayarannya harus sudah lunas. Setidak-tidaknya kalau itu lari ke pengadilan, sebelum pembacaan putusan, honorarium advokat itu harus dibayar lunas. Kalau di kantor kita seperti itu sistemnya. Ada kantor hukum yang menerapkan sistem tarifnya di split atau dipisah. Ada yang menerapkan sistem all in. Jadi kalau sistemnya ini all in, nah itu di dalam itu tidak ada lagi biaya-biaya. Ketika ini di split atau dipisah, pasti ada perhitungan biaya tersendiri-tersendiri. Misalnya jenis hitungannya tarifnya itu 1, ada namanya lawyer fee. 2, ada namanya operational fee. Yang ketiga, ada namanya success fee. Nah, kalau kantor kita, untuk success fee ini tidak mesti. Tergantung apakah perkara itu biasa dan segala macam, ini tidak mesti ada success fee. Tapi yang wajib dibayarkan itu adalah lawyer fee dan operational fee. Operational fee dan lawyer fee itu bisa dibayar di-split atau dipisah sesuai dengan perhitungan masing-masing. Contoh, lawyer fee, katakanlah penanganan kasus perdata biasa yang hanya gugatannya angkanya misalkan 300 juta atau 500 juta misalkan. Bagaimana hitungannya? Hitungannya lawyer fee bisa katakanlah sekitar 15 sampai 25 juta. Kemudian operational fee dihitung berapa jarak antara pengadilan. Berapa biaya pengadilan, panjar pengadilan. Kemudian berapa biaya berkas untuk nasegel atau berapa biaya untuk transport ke pengadilan. Itu adalah operational fee. Kemudian success fee, masing-masing kantor pengacara menerapkan yang berbeda-beda. Ada yang 10%, ada 15%, 20%, dan bahkan ada yang 25%. Itu kembali antara advokat dan kliennya. Nah, itu jenis-jenisnya. Ada 3 jenisnya. Yang pertama ada namanya lawyer fee, operational fee, dan success fee. Untuk success fee itu tadi tergantung kasusnya. Ada kasus yang tidak menggunakan success fee dikarenakan kasusnya biasa, misalkan seperti kasus perceraian misalkan ya. Kita tidak menerapkan namanya success fee. Tetapi kalau perkaranya berkaitan dengan perkara yang lain, misalkan seperti gugatan sengketa tanah, gugatan utang piutang, gugatan harta bersama, itu ada success fee-nya.